itu sebuah komitmen. Sebuah komitmen. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Amin. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Hatiku percaya, percayalah, kita harus percaya. percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Romo, Bapak Ibu, selamat pagi. Terima kasih sudah berkumpul di sini untuk acara Menempa Cinta Keluarga dalam masa-masa Corona ini. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Mohon bantuan Bapak Ketua KKS kita, Bapak Popo. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Anda Putra,
Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh terberkati. Kami sungguh berterima kasih kepadamu karena semua penyertaan-Mu sampai hari ini. Walaupun kami masih dalam ketakutan, masih dalam kekhawatiran akan pandemi yang belum tahu di mana ujungnya. Tetapi kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Bapa, bahwa Engkau selalu menyertai kami. Engkau selalu meneguhkan kami. Engkau selalu memberkati kami semua agar kami dapat hidup dengan baik dan sehat dan tetap untuk memuliakan nama-Mu. Bapa, pagi ini kami berkumpul bersama untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Romo Andang. Berkatilah dia agar apa yang ia sampaikan, apa yang dia berikan sungguh menguatkan kami, sungguh dapat meneguhkan kami dalam keluarga-keluarga, sungguh dapat menyembuhkan kami. Semoga iman kami semakin dapat bertumbuh dan semua apa yang disampaikan oleh Romo adalah juga seturut dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, bukalah hati dan pikiran kami semua agar kami siap menerima firman-Mu, siap menerima pengajaran, siap menerima semua berkat dan peneguhan yang akan disampaikan oleh Romo. Biarlah kami dapat mengerti, memahaminya dengan baik. Demikian doa ini kami panjatkan kepadamu melalui putra-Mu yang tercinta Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Popo. Bapak Ibu, tak usah berlama-lama lagi. Langsung kita tunggu pengajaran dari Romo Andang. Monggo Romo. Baik Ibu, Bapak, teman-teman semuanya, selamat pagi. Shalom. Selamat pagi, Romo. Pagi, Romo. Topik kita hari ini adalah berbicara tentang keluarga karena memang di dalam tradisi kita di gereja, bulan Desember adalah bulan keluarga. Tentunya terkait dengan Natal. Dan Natal kemudian adalah kelahiran Yesus di tengah sebuah keluarga sederhana, Yusuf dan Maria. Maka keluarga kudus kita sambut sekaligus mengingatkan kita akan panggilan sebagai keluarga di dalam hidup kita. Sebelum saya masuk di dalam topik, hanya sekedar semacam prolog. Oh ya, suara saya cukup keras ya? Cukup bagus. Oke. Benar baik. Nah, sekedar prolog adalah suatu ya untuk mengingatkan Anda, saya katakan mengingatkan karena saya andaikan Anda, Ibu Bapak, adik kakak, semua sudah tahu. Apa sih panggilan pokok kita sebagai orang Kristiani, sebagai pengikut Kristus, panggilan pokoknya apa? Panggilan pokoknya adalah tumbuh dan berbuah. Dan itu berarti dalam bahasa yang lain kita menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama, dan bagi dunia. Itu panggilan pokoknya. Bentuknya ada dua. Apa itu bentuk panggilan? Bentuknya yaitu menikah dan menjadi SY, seperti saya. Tapi bukan SY Serikat Yesus seperti Romo Hedi, Romo Ponco, Romo Dimas, Romo Muji, bukan. Tetapi SY selamanya jomblo. Jadi di dalam gereja Katolik dipahami bahwa yang menikah dan yang jomblo adalah jalan panggilan supaya kita bisa dalam arti tertentu tumbuh dan berbuah melalui panggilan itu. Nah sekarang tentunya saya akan berbicara pada panggilan yang menjadi SY atau jomblo karena topik kita adalah menempat cinta di dalam keluarga atau menempat cinta di dalam masa corona ini. Tentu saja mengapa corona bukan pandemi atau bukan COVID ya supaya bunyinya bagus kan, menempat cinta dalam keluarga masa corona. Kebetulan yang bicara kan juga Andang gitu kan. Oke, apa yang mau saya katakan kembali adalah untuk mengingatkan bagaimana memang sebenarnya keluarga adalah jalan panggilan, tetapi sekaligus bagaimana kita mendapatkan berkat Tuhan. Nah, disitulah saya ingin mengingatkan Ibu Bapak yang sekarang
berkeluarga. Yang paling sepuh siapa di sini? Ada yang sudah di atas 50 tahun pernikahan? Oh, Ibu, ya Ibu Aswin. Masih ingat nggak siapa yang dulu memberi sakramen perkawinan? Lupa, Mo. Lupa. Romonya orang Belanda deh. Nah, kalau yang 40 tahun perkawinan siapa? Ada yang ingat? Kalau Bu Maria berapa tahun? 40 tahun. Di unmute coba. Enggak. Nah, 45. 6 tahun saya. Oke. Yang Siapa yang memberi sakramen perkawinan? Ya saya juga lupa, soalnya orang Belanda. Iya. Jadi kalau Belanda boleh dilupakan ya. Lupa namanya sama juga. Iya, ada kelamaan. Kalau yang baru 5 tahun pernikahan ada? 30 ada Romo. Ada 30. Masih ingat nggak siapa yang memberi sakramen perkawinan? Wonosuryo SJ. Wonosunaryo. Wonosuryo almarhum SJ. Oke. Kalau Rini sama Yono mas saya tahu. Tapi semuanya jawaban itu salah. Yang lupa maupun yang ingat salah. Mengapa salah? Ayo, mengapa salah? Tuhan Yesus. Bukan. Apa dong? Saling Loh. memberikan. Nah, betul. Saling memberikan, saling menerimakan. Berarti apa? Berarti apa? Pasangan itu sendiri. Suami adalah sakramen bagi istri, istri sakramen bagi suami dong. Nah, kalau sekarang ini pada lupa, ya berarti lupa sama suaminya atau lupa sama istrinya. Nah, inilah panggilan kita. Jadi panggilan Anda sebagai suami istri dan sebagai papa mama, sebagai bapak ibu di dalam keluarga adalah apa itu? Menjadi tanda kasih Tuhan. Karena sakramen adalah tanda kasih Tuhan, bukan? Sakramen adalah tanda kasih Tuhan. Ekaristi adalah tanda kasih Tuhan. Sakramen apapun, 7 sakramen yang kita punya pada dasarnya adalah tanda kasih Tuhan. Maka sakramen perkawinan adalah ketika seorang suami atau seorang laki-laki berjanji menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang yang kemudian dia sebut istrinya. Seorang perempuan berjanji menjadi tanda kasih Tuhan bagi orang yang dia terima sebagai suaminya. Jadi, sekali lagi, panggilan kita adalah menjadi tanda kasih Tuhan. Jangan-jangan Pak Popo juga lupa siapa yang memberi sakramen perkawinan ya Pak Popo. Saya udah 15 tahun, tapi lupa juga. Tapi sekarang kan diingatkan bahwa yang memberikan sakramen perkawinan adalah istri Anda. Ibu-ibu tadi, suami Anda. Nah, sekarang, apa hubungannya kita dengan corona? Nah, sekarang saya mau share screen supaya apa yang nanti saya katakan bisa lebih gampang diikuti. Sudah kelihatan ya? Sudah. Sudah. Tentunya saya memakai slide dari apa yang sudah disiapkan oleh panitia bahwa kita menempa cinta keluarga dalam corona. Bagi saya kata kunci di sini yang pertama adalah cinta. Tapi juga menempa. Apa artinya cinta dan menempa? Mari kita lihat lebih dahulu beberapa hal yang mau kita ingat sebagai prinsip-prinsip dasar dalam keluarga. Mungkin kita mulai dari awal. Mengapa ibu bapak menikah? Kan saya nggak bisa tanya dong ke saya, karena tadi kan saya memilih menjadi SY, menjadi jomblo. Ibu bapak dulu menikah karena apa? Kalau dijodohin gitu kan? Enggak. Orang suka menyebut bahwa karena mencintai. Betul, betul. Tapi cinta yang macam apa sebenarnya? Nah, cinta itu macam-macam. Tetapi sebenarnya yang paling logis, atau paling manusiawi, paling umum adalah bahwa cinta yang dipahami di dalam konteks perkawinan atau yang mendorong orang mau menikah adalah yang disebut eros. Atau dorongan-dorongan manusiawi, termasuk nafsu-nafsu untuk
bisa mempunyai relasi dengan lawan jenis yang kemudian menjadi istri atau suaminya. Itulah yang sering dipahami atau muncul di dalam dorongan-dorongan seksual yang disebut libido misalnya. Ini normal sekali, manusiawi sekali. Tetapi, apakah kita sebagai orang Katolik, sebagai orang Kristiani, pengikut Kristus, hanya berhenti di sana? Nah, disinilah. Tidak. Kita dipanggil untuk meningkatkan yang namanya eros, cinta itu, menjadi agape. Pernah mendengar kata agape? Harusnya pernah dong. Agape adalah cinta yang tak bersyarat. Cinta yang unconditional, yang total. Nah, hanya untuk sedikit memberikan ilustrasi, biasanya saya mengatakan kepada pasangan-pasangan yang akan menikah atau yang sedang menikah, yang sedang di depan altar untuk saling menjanjikan cinta dan kehidupan. Saya mengatakan begini, apakah Anda saling mengasihi? Mereka mengatakan, iya, betul. Saya katakan, belum. Bukankah kasih itu sabar, kasih itu tidak cemburu, kasih itu murah hati? Nah, apakah sudah tidak pernah cemburu? Apakah sudah sungguh sabar? Rata-rata akan mengatakan belum. Atau hanya kadang-kadang sabar, kadang-kadang masih cemburu. Berarti belum sungguh menjadi kasih. Apa bedanya? Agape adalah kasih yang total, kasih yang tak bersyarat atau unconditional. Nah, di sini saya membedakan antara sayang, cinta, dan kasih. Apa bedanya? Mari kita lihat dulu. Kembali kepada tadi Ibu Maria 45 tahun. Pak Popo berapa? 15 tahun. Waktu pacaran dulu, kan ya zaman dulu mungkin kirim surat kali ya, Bu. Zaman sekarang WhatsApp gitu kan. Tapi andai kata saja misalnya sekarang ada WhatsApp. Lalu ada sepasang laki-laki dan perempuan, cowok dan cewek saling jatuh cinta. Si cewek kirim WhatsApp kepada pacarnya, "Babe, I love you, I miss you," gitu kan. Terus nggak dijawab. Dia berharap bahwa harapannya adalah langsung dijawab kan. Tapi 2-3 jam nggak dijawab-jawab. 4-5 jam ditunggu belum ada jawaban. Rasanya gimana? Rasanya dongkol rata-rata. Rata-rata kecewa karena tidak sesuai dengan harapannya. Nah, sekarang kita berpikir dong, kalau sekarang ada orang menyatakan cintanya, mengatakan kangen, tetapi tidak dibalas marah, itu sebenarnya dia mengungkapkan cinta tadi untuk siapa? Untuk yang dicintai atau untuk diri sendiri? Berarti untuk diri sendiri kan? Nah, ini masih di dalam tahap eros, tahap sayang, di mana relasi dua orang itu fokusnya masih pada diri sendiri. Fokusnya hanya pada aku, dan aku. Yang lain dicintai hanya untuk melengkapi kebutuhanku. Itu sayang. Nah, kalau orang sudah mau menikah dan berjanji di depan Tuhan apalagi, itu naik kelas menjadi cinta. Mengapa saya katakan naik kelas menjadi cinta? Mari kita perhatikan. Mereka akan berjanji nih, pada waktu di altar, aku bla 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 bla, siapa menyebut dan aku akan setia kepada menerima engkau sebagai istriku dan aku akan mengabdikan kepadamu dalam suka dan duka untuk dan malam sehat maupun sakit sampai maut memisahkan kita. Berarti orang itu sudah mau keluar dari dirinya sendiri, mau memberikan dirinya sendiri. Meskipun dia tahu seorang laki-laki mau menjanjikan diri kepada pacarnya yang kemudian nanti diterima sebagai istrinya ini karena pacarnya ini kan masih cantik, masih kenceng, masih sehat, masih seger gitu kan. Demikian juga yang perempuan masih berani menjanjikan diri, memberikan diri karena cowoknya yang kemudian menjadi suaminya masih sehat, masih ganteng, masih gagah, masih berpenghasilan misalnya. Berarti apa? Fokusnya sudah bergeser dari aku menjadi dua orang. Nah, Yesus memberikan contoh bagaimana agape adalah cinta total, tak bersyarat. Berarti apa? Dia bisa memberikan
apapun kepada yang dikasihi itu tanpa pernah berharap apapun. Seperti kalau kita menyanyikan lagu Kasih Ibu kan, hanya memberi tak harap kembali, itulah kasih. Nah, dengan demikian apa yang mau saya katakan adalah ketika orang menikah, dulunya adalah karena dorongan-dorongan nafsu, dorongan-dorongan manusiawi, that's okay. Itu boleh dikatakan cinta. Tapi meskipun masih di dalam tahap sayang, hanya kemudian harus ditingkatkan terus-menerus supaya menjadi agape, menjadi kasih. Itulah panggilan kita. Dan kasih pada dasarnya adalah sungguh menghargai orang yang dikasihi, menerima apa adanya, tapi sekaligus memberikan diri dengan pengakuan yang dibutuhkan. Saya suka merumuskan ini, nggak perlu dihafal. Kasih adalah penghargaan, penerimaan, dan pengakuan pribadi lain seutuhnya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, sehingga pribadi itu bisa mengaku, menjadi tumbuh sebagai seorang manusia yang berbuah juga. Nah, ini kasih, total, tak bersyarat. Di dalam cahaya kita sebagai orang Kristiani, itulah yang dikemas ketika, seperti tadi, di dalam sakramen. Seorang perempuan menjadi sakramen bagi laki-laki, dan laki-laki menjadi sakramen bagi perempuan yang menjadi istrinya. Itu baru tahap pertama. Tahap kedua adalah ketika mereka, atau lapis kedua maksud saya, ketika mereka menjadi bukan hanya suami istri, tapi menjadi papa dan mama yang menjadi tanda kasih bagi anak-anak yang dilahirkan. Nah, lalu ketika mereka menjadi keluarga, menjadi tanda kasih bagi masyarakat di sekitarnya dan lingkungan hidup di sekitarnya. Ya, dengan kata lain, harus menjadi tanda kasih bagi dunia ini. Jadi ada 3 lapis di dalam upaya kita bertumbuh dan berbuah. Bagi suami istri, bagi anak-anak dan keluarga, dan kemudian bagi masyarakat. Dalam bahasa Tuhan, itulah ketika kita berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, tentunya karena kasih itu adalah masih berwujud potensi, berwujud benih, maka bolehlah dikatakan bahwa keluarga adalah sekolah cinta. Sekolah supaya eros tadi bisa naik kelas menjadi kasih. Eros itu kan pada dasarnya EGP. Ya kan? Kasih adalah agape. Maka saya katakan EGP karena emang gua mikirin diri sendiri kan. Kelas 1 itu adalah ya setiap orang yang tidak mengenal Tuhan pun menikah, tetapi biasanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Itu EGP. Itu eros. Tetapi Tuhan memberikan contoh supaya itu bisa naik kelas terus-menerus menjadi agape. Tentunya bisa kita bahas nanti kalau masih ada waktu. Apa sih naik kelas dari kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Tapi intinya adalah sebenarnya bahwa kita mau bertumbuh dan berbuah di dalam keluarga, cinta yang tadi disebut eros tadi, sayang tadi, menjadi kasih. Bukan hanya berhenti untuk kepentingan dirinya sendiri. Karena kita memang dipanggil Tuhan bukan untuk selalu sempurna, seperti Bapa yang di surga adalah sempurna. Tuhan itu penuh kasih, kasih yang tak bersyarat, kasih yang total. Kita pun harus, atau di panggilan kita adalah menjadi seperti Bapa yang adalah kasih. Maka seperti tadi saya katakan, kalau sekolah itu pengandaian yang sekarang gampang dimengerti, Tuhan Yesus di dalam perumpamaan tentang penabur, di Matius 13 ayat 1-9, mengibaratkan bahwa benih cinta tadi itu ditaburkan dalam hati manusia supaya jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik bukan hanya sekedar subur, tapi tanah yang baik supaya tumbuh dan berbuah. Kalau hanya jatuh di pinggir jalan, jadi menikah hanya sekedar ya seperti tadi eros, seperti manusia-manusia orang lain juga menikah, maka itu biasanya tidak tumbuh. Demikian juga kalau ternyata kita mau menikah tetapi kita keras kepala, kita kopoh, kita auban, kita hanya memikirkan diri sendiri juga, maka seperti juga benih yang jatuh di tanah yang berbatu. Yang menjadi cita-cita kita adalah bagaimana keluarga menjadi tanah yang baik supaya benih cinta tadi
bisa bertumbuh. Nah, mengapa tadi sih kemudian perumpamaannya sekolah sebenarnya juga sama. Bagaimana supaya tiap hari naik kelas. Tapi apa yang mau saya dikatakan adalah bagaimana supaya kita menjadi tanah yang baik atau supaya naik kelas. Seperti tadi saya katakan bahwa yang benih cinta yang jatuh di pinggir jalan, ya mati, dipangkan burung. Yang jatuh di semak duri, juga mati. Yang jatuh di tanah yang berbatu, juga mati. Nah, yang jatuh di tanah yang baik, itulah yang kita harapkan. Bagaimana menjadi tanah yang baik? Inilah yang akan kita bicarakan. Karena bagaimanapun, tanah yang baik itu adalah tanah yang gembur. Dan bagi saya nih, corona atau pandemi ini menjadi suatu cara bagaimana Tuhan mau menggemburkan keluarga supaya bisa berbuah lebat, berbuah baik. Tetapi bukan hanya berbuah lebat, tetapi juga berbuah baik atau manis. Tapi apa yang dikatakan Tuhan supaya kita berbuah baik bukan hanya bertumpu padanya, tinggal di dalam pokok anggur yang benar, tetapi juga kita siap untuk dibersihkan. Kita siap untuk dipangkas. Kita siap untuk tanda petik diprotoli yang tidak penting supaya berbuah baik. Nah, kembali perumpamaan tadi, bagi saya sejajar. Perumpamaan menjadi tanah yang baik. Tanah yang baik itu kan yang harus digemburkan. Digemburkan itu kan dicangkul. Dicangkul itu sakit. Dicangkul itu nggak enak. Tetapi itulah yang harusnya kita alami supaya hidup kita, keluarga kita juga menjadi tanah yang baik. Seperti juga perumpamaan di dalam Yohanes 15 ayat 2, kita pun harus siap dipangkas, dibersihkan supaya berbuah. Sama seperti sekolah. Mengapa tadi saya katakan sekolah yang pada waktu Yesus belum sungguh terstruktur dengan baik. Sekolah, mengapa kita perlu sekolah? Supaya kita naik kelas. Bagaimana caranya kita naik kelas? Dengan ujian-ujian, bukan? Dengan ulangan-ulangan. Kalau orang tidak ada di sekolah tidak ada ulangan, tidak ada ujian, tidak ada PR, apakah anak-anak mau belajar? Kayaknya enggak. Nah, disitulah kita mau melihat bagaimana kesulitan-kesulitan yang kita alami juga di dalam keluarga, juga di dalam corona, itu menjadi sebenarnya mau menempa kita supaya cinta kita makin murni dari sayang menjadi cinta dan cinta menjadi kasih. Salah satu cara memang Tuhan itu bagaimana menempa keluarga sungguh supaya dapat meningkatkan dari cinta menjadi kasih. Saya biasanya sebelum pandemi ini mengatakan begini, Tuhan itu selalu menghadirkan orang-orang yang tidak sempurna di sekitar kita. Bukan hanya orang tua yang tidak sempurna. Suami atau istri pun tidak sempurna. Ibu-ibu pasti setuju, gak ada suami yang sempurna. Bapak-bapak juga setuju, tidak ada istri yang sempurna. Mau dibawa ke Korea juga nggak akan sempurna, kan? Tambah bawel, iya. Tetapi juga tidak ada anak yang sempurna, apalagi mertua yang sempurna. Nah, apa sih ketidaksempurnaan itu bagi kita? Kalau kita sepakat bahwa kita itu mau berbuah, kita mau naik kelas, kita mau menjadi tanah yang gembur, jangan pernah melihat ketidaksempurnaan pasangan, ketidaksempurnaan anak-anak sebagai beban, apalagi hukuman Tuhan. Mereka adalah cara Tuhan menggemburkan kita. Cara Tuhan menempa kita. Nah, sekarang dalam situasi corona, terus bagaimana kita mau berbuah? Tentunya ini kesempatan bagaimana kita memurnikan cinta itu. Memurnikan supaya kita berbuah dan menjadi seperti Bapa yang menjelma di dalam diri Yesus Kristus, yang mengorbankan dirinya. Jadi Yesus tidak hanya berkata-kata, tidak hanya memberikan contoh, tapi melakukan sendiri, supaya bisa menjadi kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bisakah seorang suami memberikan dirinya sungguh-sungguh bagi istri dan anak-anak? Bagaimana bisakah seorang istri memberikan diri kepada suami dan anak-anak? Saya biasanya ketika tadi saya katakan bahwa
esensi kasih adalah memberi, seperti tadi saya katakan, hanya memberi tak harap kembali, maka biasanya saya berpesan kepada pasangan-pasangan yang baru menikah, juga sebenarnya kepada ibu bapak, kalau kamu, saudara-saudara, menikah secara Katolik, menikah secara Kristiani sebagai pengikut Kristus, dan mau saling mengasihi, maka warningnya sederhana. Jangan pernah bertanya, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 tahun lagi, jangan pernah bertanya, aku mendapat apa dari suamiku, aku mendapat apa dari istriku. Tapi bertanyalah, aku memberi apa pada istriku, aku sudah memberi apa pada suamiku. Memberi adalah kasih. Itulah bertumbuh. Maka kembali, bagaimana kita mau berbuah dan bertumbuh supaya kita bisa menyikapi segala macam kesulitan juga pada waktu corona ini dengan lebih baik. Nah, sekarang saya masuk pada situasi di mana kita itu mau dimurnikan dan ditempa pada waktu pandemi ini dengan situasi yang tidak gampang. Tapi dari kacamata saya dan mengacu kepada apa yang juga disampaikan Bapak Paus, bahwa corona ini semacam pemurnian bagi manusia. Pemurnian dalam banyak hal, termasuk misalnya sebelum saya masuk pada keluarga, corona membuat kita makin sadar bahwa kadang-kadang konsep atau pandangan kita tentang rumah Tuhan sebenarnya nggak lengkap. Dulu kan kita mengatakan, ya mari kita pergi ke rumah Tuhan. Pergi ke rumah Tuhan kemana? Ke gereja. Ya kan? Jadi mikir bahwa rumah Tuhan adalah gereja. Tapi ketika pandemi, kita nggak bisa ke gereja. Apakah berarti Tuhan tidak punya rumah? No. Keluarga adalah rumah Tuhan. Karena kita beribadah di rumah juga, bukan? Bahkan hati kita adalah rumah Tuhan. Maka pandemi ini sekali lagi memurnikan pandangan-pandangan kita terkait dengan iman kita. Tapi sekaligus, ketika tadi saya mengatakan bahwa keluarga adalah rumah Tuhan. Bukan hanya karena kita beribadah, tetapi bagaimana kita mau menumbuhkan kasih itu. Menumbuhkan benih yang dulu namanya sayang, lalu naik kelas menjadi cinta. Nah, sayang dari cinta pada waktu pacaran, cinta pada waktu menikah, sampai Anda menjadi kasih. Bisakah? Ternyata dalam refleksi saya, corona ini sungguh-sungguh membuat kita ditempa, benar-benar ditempa. Terutama kalau saya mendengarkan betapa tidak gampangnya keluarga menghadapi situasi ini. Ambil contoh. Setidaknya 3 deh. 3. Nanti kita bisa berdalam lebih jauh. Yang pertama, mungkin corona membuat situasi ekonomi menjadi berubah. Mungkin tidak sedikit penghasilan keluarga menjadi berkurang. Saya katakan penghasilan keluarga karena bukan hanya penghasilan suami. Yang mencari nafkah tidak harus suami. Di dalam perkawinan Katolik itu kan setara. Bahwa kemudian sepakat suami bekerja, istri di rumah, itu kesepakatan. Tetapi tidak harus bahwa hanya suami. Kalau kesepakatannya adalah suami di rumah ngurus anak-anak, istri bekerja pun boleh. Tapi kembali, poin saya adalah, dalam situasi corona, penghasilan berubah. Bahkan kebanyakan turun. Nah, bagi saya, ini adalah pemurnian. Pemurnian yang bagaimana? Pemurnian supaya kita sungguh-sungguh tahu mana yang pokok, mana yang sampingan di dalam hidup ini. Terutama di dalam mengelola keuangan. Ketika keuangan ini terbatas, kan semakin saja bahwa kita pun harus mengeluarkan bisa ditunjuk dulu nggak? Ya Romo, maaf. Oke, sudah. Nah, kembali kepada apa yang tadi saya katakan terkait dengan bagaimana kita mengelola keuangan sekarang ini dalam arti tertentu kan yang pokok-pokok. Dan itulah sebenarnya yang pokok di dalam hidup.
Kadang-kadang kita mengeluarkan sesuatu yang hanya kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Di dalam keluarga pun demikian. Saya kadang-kadang buat joke, ibu-ibu, bapak-bapak juga bisa saya berikan tebak-tebakan nih. Dulu sebelum pandemi ada mall rame kan? Apa yang paling banyak dibeli oleh ibu-ibu? Apa yang paling banyak dibeli oleh ibu-ibu kalau ke mall? Ada yang bisa menjawab? Coba Rita, apa yang paling banyak dibeli oleh ibu-ibu? Baju, lipstik, Salah. makanan. Bukan. Branded stuff. Bukan. Yang paling Yang banyak, diskon. yang paling banyak dibeli ibu-ibu adalah diskon. Ya kan? Iya. Iya benar Kan mau diskonan. yang kemudian dipamerkan ke teman-temannya kan, aku dapat diskon segini, aku dapat diskon segini. Bukan soal kualitas barangnya kan, tapi diskonnya yang dibeli. Nah, berarti kenapa? Kita membeli sesuatu yang nggak penting. Sekarang ini, dengan pandemi, kita kembali kepada yang paling esensial di dalam keluarga apa itu. Jadi kita ditempa nih. Satu. Yang kedua, kita pun ditempa dalam konteks bagaimana sungguh menerima pasangan yang sehari-hari. Bagaimana ditempa? Bukankah kita sekarang work from home? Artinya apa? Perjumpaan antara suami dan istri itu kan makin banyak. Bahkan mungkin 25 jam sehari. Saking selama pandemi nggak pergi-pergi sama sekali. Nah, ini pun pemurnian. Mengapa? Dulu, kalau saya bayangkan, suami istri berjumpa sehari berapa lama? Pagi-pagi udah berangkat kerja, pulang malam. Paling-paling agak lebih lama waktu weekend. Bahkan kadang-kadang, weekend pun, kalau lagi sebel-sebelan, lagi berantem, pergi. Entah menyalurkan hobi, atau pergi kemana. Dengan kata lain, situasi sebelum pandemi membuat kita bisa lari begitu saja dari ketidaknyamanan, ketidaksenangan. Sekarang kita nggak bisa lari. Dan disitulah sebenarnya suami istri ditempa, bisakah sungguh-sungguh tetap kembali kepada apa yang dulu dijanjikan. Saling mengasihi. Kita ditempa untuk memurnikan bagaimana janji untuk memberikan diri itu dapat terlaksana meskipun tidak menyenangkan, meskipun menyebalkan. Tapi yang ketiga, dengan pandemi, membuat kita juga harus ngurus anak-anak, bukan? Anak-anak belajar di rumah. Sebenarnya, anak-anak itu tanggung jawab siapa? Anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya, bukan? Anak-anak itu harus dididik oleh orang tuanya. Supporting sistemnya adalah masyarakat, dan masyarakat itu diinstitusikan di dalam namanya sekolah. Tapi apa yang terjadi selama ini? Anak-anak dititipkan sepenuhnya pada sekolah. Seolah-olah tanggung jawab pendidikan adalah guru atau juga bahkan gereja. Salah besar, bukan? Sekarang ketika anak-anak sungguh-sungguh di rumah dan kemudian belajar melalui online, dan orang tua harus menghadapi anak-anak itu, sekarang kita diingatkan lagi bahwa tanggung jawab pendidikan anak-anak, tanggung jawab untuk menjadi tanda kasih Allah bagi anak-anak pada orang tua. Maka itu hanya sekedar ilustrasi, masih banyak lagi yang nanti kita bisa diskusikan. Tapi 3 hal tadi. 1, soal bagaimana kita hidup sungguh-sungguh yang paling pokok. Yang kedua, suami istri. Bagaimana cinta itu ditumbuhkan dan ditempa. Yang ketiga adalah, atau diuji. Yang ketiga adalah bagaimana kita di dalam keluarga soal pendidikan anak. Tentu saja, sekali lagi, itu hanya 3 contoh. Nanti ibu bapak bisa melengkapinya. Tapi intinya, kalau kita percaya bahwa kita mau sungguh-sungguh berbuah di dalam kasih, maka mari kita hadapi kesulitan-kesulitan menghadapi pandemi corona ini menjadi rahmat terselubung yang mencangkul kita, memangkas kita, menguji kita supaya kita naik kelas,
supaya kita jadi makin gembur dan supaya kita makin berbuah banyak. Karena kita tahu pencobaan-pencobaan yang kita alami ini tidak melebihi kekuatan kita. Kata-kata ini sering kita dengar, bukan? Dan kita pun sangat sadar. Andai kata pandemi ini terjadi 10 tahun yang lalu, mungkin kita nggak tahan. Mengapa? Bukankah 10 tahun yang lalu media-media sosial seperti sekarang kita pakai Zoom, Webex, MS Teams, Google Meet, dan segala macam belum berkembang. Tapi ketika itu sudah sedang berkembang dan baru kemudian ada pandemi. Itu kan contohnya bagaimana Tuhan juga menyiapkan semuanya supaya kita nggak mati-mati gaya beneran. Paling yang mati gaya ibu-ibu nggak bisa lagi foto-foto selfie bersama-sama atau wifi bersama-sama. Nggak, kita sekarang tahu bahwa Tuhan memang sedang menguji kita, juga menguji keluarga kita, sedang menempa keluarga kita supaya kita bisa sungguh-sungguh tumbuh dan berbuah. Maka, karena sudah 45 menit, saya cukupkan sekian, tapi intinya, mari, dalam cakrawala panggilan kita untuk tumbuh dan berbuah, menjadi tanda kasih bagi suami, bagi istri, bagi anak-anak di dalam keluarga, pandemi corona menempa kita, supaya cinta itu selalu dapat naik kelas dan akhirnya menjadi kasih seperti Tuhan yang adalah kasih. Saya cukupkan sekian, silahkan kalau nanti teman-teman ada yang sharing, ada yang mau bertanya, sehingga tanda petik diskusi kita menjadi lebih saling memperkaya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Diani. Terima kasih Romo Andang, benar-benar keren sharingnya seperti ini. Ibu Bapak, sebelum mulai tanya jawab, boleh kita foto dulu nggak? Sebelum nantinya ada yang harus izin live dulu atau apa. Kita foto dulu yuk. Hidupin video. Saya akan foto dalam 4 kali sesi. Itu suaminya Sis Diani. Ayo, video nyalain. Videonya. Ya, video nyalain. Siap. Ada 4. Siap foto. Oke. Saya hitung. Screen pertama. Saya hitung. 1, 2, 3. Tahan ya. Tahan perut. Oke. 1, 2. Oke. 1, 2. 1, 2. Screen ketiga. 1, 2. Ya, screen keempat. Oke. Siap. Papa, boleh pujian dulu nggak? Ya, boleh. Boleh dong. Sebelum Bapak Ibu mulai jawab ya, kita dengan satu lagu dulu deh ya. Satu lagu dulu kita. Tuhan selalu punya cara.
cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Kita punya Allah yang luar biasa. Dia ajaib, dia dahsyat, dia sanggup menolong kita dengan caranya. Just believe in Him. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu. Demikian. Terima kasih, Iya. Romo. Ya, Mbak Diani, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Enggak Pak Popo, untuk tanya jawab. Ya, tanya jawab saya kasih ke Pak Popo sebagai moderator untuk tanya. Ya, silakan yang mau tanya jawab. Interupsi. Nggak harus tanya jawab. Kalau ada yang mau sharing juga boleh. Oh ya, Romo. Betul Romo. Kalau ada yang mau sharing. Bu Asmin, kalau mau sharing gimana kok bisa 50 tahun lebih? Ya. Tetap bertahan gitu loh. Supaya bisa meneguhkan kepada pasangan-pasangan muda. Silakan. Mulai. Saya sudah 57 tahun menikah. Wow, 57 tahun. Ya, Romo. Ya, sama dengan Bapak Ibu saya tuh. Ya, itu dia lama kan. Sampai ada anak muda yang pernah bertanya sama saya, Oma enggak itu ya katanya, kok enggak bosan-bosan ya sama yang sama itu juga puluhan tahun katanya gitu. Saya jawab, ya enggak bosan lah gitu, malah tambah cintrong. Gitu. Memang di dalam perkawinan itu kan harus ada saling pengorbanan gitu kali ya Romo. Jadi saling mengalah juga gitu maksudnya. Meskipun kami kan berdua ini anak paling tua dua-duanya. Jadi dua-duanya kan maunya ngatur gitu loh. Maunya. Tapi ya mula-mula memang kami sulit menyesuaikan gitu. Tapi lama-kelamaan kami saling mengalah gitu loh. Jadi itulah mungkin jadi kami bisa terus, dan kami juga menghadirkan Tuhan Yesus selalu di dalam hidup perkawinan kami. Ya itu saja Romo. Oke, terima kasih Bu sharingnya. Kata kuncinya adalah menghadirkan Tuhan, ya kan? Saya jadi teringat bahwa biasanya yang selalu saya katakan terakhir dalam khotbah perkawinan saya adalah kata-kata couples who pray together, stay together. Karena itulah yang membuat suami istri bisa melihat Tuhan di dalam diri suami dan atau istrinya atau juga anak-anaknya, meskipun mereka tidak sempurna. Kalau bisa melihat Tuhan, maka memang seperti tadi tambah cintrong gitu ya Bu ya. Terima kasih Bu. Ya. Sama-sama. Romo. Ya. Selamat siang. Saya Bu Haris Romo. Ya Bu. Ya, saya pandeminya ini sebenarnya udah lama loh Romo, udah 15 tahun pandemi. Us, gitu. Ya, 15 tahun tuh sudah tidak ada penghasilan, tidak ada pesangon, tidak
ada pensiun, tidak ada Romo. Jadi memang benar-benar belas kasih Tuhan. Jadi kalau misalnya butuh apa, ya harus menjual, misalnya menjual perhiasan, ya saya lakukan. Atau suami kan bisa membuat coklat dan sebagainya, ada pesanan yang puji Tuhan, itu Romo. Saya juga punya anak, saya tidak mau memakai pembantu, harus kami sendiri yang merawat anak itu. Ya, seperti itu Romo. Bahkan ketika saya ditawarkan oleh kakak saya dulu ya, ketika saya belum menikah, kakak saya menawarkan rumah. Saya bilang, satu untuk kakak saya aja deh. Lagi nggak lama dia nawarin lagi, mau rumah nggak? Saya bilang nanti kalau saya sudah waktunya punya rumah, Tuhan akan memberi saya rumah. Dan itu ternyata terjadi Romo setelah kami menikah. Ya, puji Tuhan, kami punya rumah, walaupun kecil, tapi ada rumah. Itu Romo, pandemi kami sudah lama dan memang itu perlu pengorbanan yang luar biasa. Jungkir balik luar biasa Romo, tapi itu Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Haris. Ya, sama-sama Pak Popo. Bu Haris ini juga lagi berjuang, berobat. Setiap minggu dia harus ke rumah sakit untuk minum obat. Tapi perjuangannya sungguh kuat dan mudah-mudahan kita doakan Bu Haris tetap sehat ya. Ya, terima kasih Pak Popo. Silakan, ada yang mau bertanya lagi langsung di unmute aja. Bisa bertanya atau mau sharing juga boleh. Mumpung ada Romo dan lain-lain. Supaya sharingnya bisa saling meneguhkan. Saya mau minta pendapat Romo. Ya, bagaimana pendapat Romo? Apakah dengan adanya corona suatu cara untuk semakin banyak umat diselamatkan? Seperti janji Tuhan, apakah ini suatu cara Romo dengan adanya corona? Terima kasih Romo. Diselamatkan dalam arti, ya banyak sekali sebenarnya. Diselamatkan dalam arti bahwa kita mau supaya hidup bersama-sama di tengah dunia ini sungguh-sungguh saling memberikan kehidupan. Ya, Paus pernah berpesan kepada, atau bukan berpesan, menjawab pertanyaan apa pendapat Bapak Paus terkait dengan corona. Beliau mengatakan bahwa corona ini adalah ya respons alam yang kepada manusia yang selama ini dalam arti tertentu nggak pernah peduli terkait dengan alam, bukan? Pokoknya keruk, manfaatin semua sehingga dalam arti tertentu bumi makin hari makin rusak. Nah, dalam arti tertentu corona adalah bukan hukuman Tuhan, tetapi akibat dari apa yang pernah kita lakukan. Nah, dengan demikian sebenarnya corona bagi saya ini mengingatkan kita supaya manusia benar-benar sungguh-sungguh saling solider. Manusia itu kan saling terkait. Bahwa kemudian virus yang dulu hanya ada di Wuhan, tapi sekarang merebak ke seluruh dunia, itu kan menunjukkan bagaimana kita itu saling terkait. Nah, bukan hanya saling terkait, tapi saling terhubung. Maka bagi saya memang iya, bahwa ini adalah cara Tuhan supaya kita bisa saling menyelamatkan dalam hidup ini. Nah, apakah itu menyelamatkan nanti di dalam setelah kematian? Tuhan pun dalam arti tertentu menurut saya memurnikan cara pandang kita. Dulu kita mengira bahwa yang namanya berkat Tuhan itu kan hanya yang menyenangkan, bukan? Kalau ibu bapak saya tanya, berkat Tuhan itu apa? Biasanya kan mengatakan kesehatan, umur panjang, pekerjaan yang baik, keluarga yang baik. Tetapi tanpa disadari, kita ini mengatakan berkat Tuhan itu hanya yang menyenangkan diri kita. Padahal berkat Tuhan itu bisa dalam banyak cara supaya kita bukan hanya senang, bukan hanya gembira, tetapi sungguh-sungguh bisa bertumbuh dan berbuah. Maka kembali, kalau kita sungguh percaya bahwa Allah ini adalah Bapa, maka segala macam kesulitan termasuk di dalam
corona ini akan membuat kita percaya bahwa Allah adalah Bapa. Nah, itulah yang sebenarnya nanti akan menyelamatkan kita baik sebagai pribadi, menyelamatkan kita sebagai masyarakat, tapi juga menyelamatkan kita nanti setelah kematian. Karena Bapa itu adalah juga Bapa yang pengasih, Bapa yang pengampun, dan juga Bapa yang mendidik kita. Begitu Bu, makatan. Terima kasih Romo. Ya, Bu Yopi, terima kasih. Silakan, ada lagi yang mau berbagi atau bertanya? Saya Pak Popo. Dan siapa? Saya Pak Popo. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Romo Andang, terima kasih untuk materi yang sudah disampaikan. Aja kalau mau bertanya ya, mohon Bu, biar tahu. Iya. Ya, Romo. Silakan. Ini Ibu yang Romo. Ya Bu, silakan. Ya, saya tertarik dengan tadi yang Romo sampaikan bagaimana cara Tuhan itu menempa kita di saat pandemi corona ini. Sungguh saya sangat tertarik dan tersentuh dengan apa yang tadi Romo sampaikan. Rasanya seperti bahwa Romo menyampaikan maksud Tuhan gitu ya, maksud Tuhan menghadirkan corona di saat seperti ini yang panjang sekali gitu ya. Jadi sungguh membuat saya semakin mengerti mengapa ada corona seperti ini. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan gitu ya, karena tadi kok buru-buru terbatas waktu gitu ya. Padahal sebenarnya waktunya juga masih banyak sih sebenarnya. Mungkin Romo bisa tambahkan bagaimana Tuhan itu menempa kita, karena jujur Romo, kadang-kadang kita itu jengkel gitu loh, kok Tuhan tuh kasih corona lebih panjang gitu. Tapi kita lupa untuk melihat bahwa apa sih sebenarnya maksud Tuhan menghadirkan corona itu untuk kita itu apa gitu. Nah, mungkin Romo bisa menambahkan, bolehlah Romo sebanyak mungkin juga boleh supaya kita semakin kuat gitu untuk menghadapi corona ini yang semakin lama semakin panjang gitu ya. Itu satu Romo. Yang kedua, kalau boleh Romo bisa menjelaskan tadi kalimat yang Romo sampaikan tadi, bahwa Tuhan itu menempa kita juga dari orang yang Tuhan menghadirkan orang di sekitar kita yang tidak sempurna. Saya maaf Romo, saya tadi belum paham betul gitu maksudnya Romo tadi itu, bahwa Tuhan menempa kita dengan menghadirkan orang di sekitar kita yang tidak sempurna. Tolong dijelaskan ya Romo. Terima kasih. Baik Bu, saya jawab langsung ya Pak Popo. Ya, langsung aja Romo. Oke. Dua pertanyaan dari Bu Deti. Yang pertama adalah bagaimana Tuhan memurnikan kita, menempa kita. Sebenarnya saya sudah memberikan contoh, tadi kan 3 di dalam keluarga, 1 di dalam sosial, kehidupan sosial, ekonomi, bagaimana kita seluruh dunia dipanggil untuk saling solider sebenarnya dengan corona ini. Karena kita bukan hanya saling terkait, tapi saling terhubung, saling tergantung maksud saya. Jadi orang Indonesia pun sebenarnya juga saling terkait dan tergantung dengan yang jauh dari Indonesia kan. Dengan kata lain, kita disadarkan bahwa manusia itu harus saling membantu. Bukan hanya manusia, tetapi juga dengan alam raya, ya kan? Jadi gini ceritanya, kalau saya mencoba menganalisis pandemi ini apa sih? Virus corona, apakah itu ciptaan orang? Saya tidak yakin. Itu posisi saya. Jadi pendapat saya bahwa itu memang sudah ada dulu. Tapi zaman dulu itu semua virus-virus itu ada yang namanya virus yang dorman. Dorman itu tidak aktif. Seperti kalau kita kedinginan itu kan jingkrung bahasa Jawanya yang kemudian tidak mau bergerak kan. Demikian juga virus-virus itu ketika kondisi suhu di atas bumi ini termasuk masih normal, maka dia tidak aktif. Tapi begitu naik lebih panas, lebih 1 derajat saja, itu yang terjadi dengan yang namanya global warming, dengan pemanasan global, maka virus-virus yang dulu tidur nyenyak, sekarang pada bangun,
Bukan hanya bangun, tapi kemudian berkembang biak, bukan? Nah, itu tadi berarti sekarang kita diingat oleh Tuhan untuk bukan hanya solider dengan sesama manusia, tapi juga memperhatikan alam raya ini. Dengan demikian, kita bisa memelihara apa yang dalam arti tertentu dulu diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Itu secara umum. Lalu tadi di dalam kehidupan beriman, kita diingatkan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang bukan hanya yang memeluk kita, bukan hanya yang ngelus-ngelus kepala kita, tetapi juga yang mendidik kita. Sebenarnya, didikan Tuhan itu juga ada di dalam perumpamaan Injil Lukas 13 ayat 8, itu yang paling saya sukai. Kalau nanti Anda sempat, boleh buka gadget suci Anda. Apa yang dikatakan? Di dalam perumpamaan tentang di Injil Lukas bab 13 kan perumpamaannya adalah ada seorang pemilik kebun datang ke kebunnya lalu menemukan apa? Ada pohon yang tidak berbuah. Apa katanya kepada tukang kebun? Tebang aja deh, potong, bakar, gitu kan? Tapi tukang kebun mengatakan apa? Tuhan, kalau boleh beri waktu aku 1 kali saja, itu di Matius 13 ayat 8. Beri waktu aku 1 tahun lagi saja, aku akan mencangkul dan memupuknya. Jadi, kalau perumpamaannya adalah bahwa tukang kebun ini adalah Yesus, maka Yesus adalah tukang kebun untuk hati kita. Dia yang mencangkul kita. Nah, memurnikan kita dengan kesulitan-kesulitan. Demikian juga corona. Memurnikan supaya kita menjadi makin gembur. Kita menjadi makin sabar sekarang. Tidak terlalu terburu-buru lagi belajar untuk sabar. Ya kan? Kita kan ditempa. Demikian juga pertanyaan kedua, bukankah ini juga sama lepas dari adanya corona atau tidak? Kan orang-orang di sekitar kita itu kan tidak sempurna. Bagaimana caranya Tuhan itu mencangkul? Dicangkul itu kan nggak enak. Dicangkul itu menyebalkan. Sama waktu kita ujian, waktu sekolah. Siapa sih anak-anak sekolah yang suka ujian? Nggak ada kan? Semua begitu ujian selesai, aduh segar, lega, gitu kan? Tapi kalau nggak ada ujian, kita nggak naik kelas. Demikian juga hidup ini. Tuhan mencangkul kita. Dengan cara apa? Ketika kita sebel sama orang-orang di sekitar kita. Kita kecewa sama orang-orang di sekitar kita. Karena apa kita kecewa, kita sebel? Karena mereka tidak sempurna. Itulah, suami Anda tidak sempurna. Anak-anak tidak sempurna. Apalagi mertua sempurna. Nggak ada kan? Apa yang mau saya katakan? Ketidaksempurnaan itu meskipun sungguh tidak menyenangkan, tapi bisa menempa kita, mencangkul kita, membersihkan kita, menguji kita, supaya kita makin menjadi manusia yang menjadi lebih baik. Saya paling suka kata-kata, what doesn't kill you makes you stronger, bukan? Segala macam ujian, segala macam tantangan, itu membuat kita bisa menjadi lebih kuat, menjadi lebih dewasa, dan menjadi lebih bijaksana. Demikian juga di dalam cinta, di dalam kasih, dan di dalam keluarga. Begitu, Bu. Terima kasih, Romo. Biasa, Romo, terima kasih. Oke, itu Bu Riana, monggo Bu Riana dibuka videonya. Bu Riana mau bertanya. Bu Diana, yang putri paman petani. Bu Riana. Zaman dulu kan ada Diana. Bu Riana Resen. Iya. Silakan yang mau bertanya. Bu Riana kayaknya nggak menjadi bertanya. Ya dia. Ada yang lain atau ada yang mau sharing juga boleh. Iya. Pak Popo mau sharing? Belum, Romo. Kalau saya sharing banyak yang lari. Karena nggak ada yang lari, Pak. Pada takut corona kalau di luar. Pak Popo, saya boleh bicara nggak? Boleh, Pak Heri. Iya, Pak Heri. Selamat siang, Romo. Silakan, Pak. Selamat siang. Romo, ini kan dalam masa pandemi COVID, kita juga kan ikut misa dari rumah. Ya. Biasanya hanya hari-hari besar dan hari Minggu
baru kami dan keluarga ke gereja. Ya. Seperti Romo tadi bilang, konsep yang ada dalam pikiran itu gereja itu rumah Tuhan. Sekarang dengan pandemi gini, ya, keluarga itu rumah Tuhan. Kita bisa saya usahakan setiap hari bangun pagi, bukan mensyukuri, tapi ada untungnya juga bahwa dengan misa di rumah, saya hampir setiap hari ikut misa pagi. Gitu. Tapi istri sama anak-anak enggak, Romo. Jadi ada perasaan gimana gitu saya sebagai bapak ya, saya pikir ini kan Tuhan hadir dalam masa pandemi ke rumah nih. Mestinya istri sama anak-anak juga ikut nih. Pikiran saya begitu, jadi ada yang kurang. Tapi saya doakan aja mudah-mudahan nanti mereka juga akan ikut. Kalau hari Minggu sih sama hari raya udah pasti misa bersama selalu di rumah. Ada altar dibuat. Cuman ya itu satu, saya agak galau juga karena istri sama anak-anak punya kesibukan sendiri, nggak bisa bangun pagi ikut misa jam 6 pagi. Gitu. Yang kedua, Romo, saya mau nanya, misalnya misa jam 6 pagi, jam 6.30 pagi, terus kita nggak sempat ikut di situ. Tapi nanti kan ada rekamannya tuh. Boleh nggak kita ikuti misa rekamannya itu, Romo? Kalau nggak sempat ikut di jam 10 gitu, atau jam 12. Bagaimana menurut Romo? Makasih, Romo. Baik, Pak. Tentu saja ideal kalau tiap hari semua anggota keluarga itu ikut misa. Ideal. Tapi apakah ada hidup yang ideal? Kan nggak ada. Ya kan? Iya. Di satu sisi kan, untuk mengikuti perayaan Ekaristi setiap hari seperti Bapak. Dan Anda boleh berharap bahwa mereka ikut misa. Berharap. Artinya apa? Jangan paksa. Tetapi yang lebih penting adalah apakah ikut misa setiap hari itu ada dampaknya untuk hidup Anda? Anda menjadi berbuah di dalam roh. Iya. Apakah tetap menjadi lebih sabar, menjadi lebih rendah hati, menjadi lebih lembut, lebih menguasai diri? Nah, kalau itu bisa, mereka pasti akan tertarik. Tetapi kalau ternyata Anda tetap saja hanya ikut misa hanya karena mengikuti kewajiban dan kebiasaan, tetapi tidak memberikan kesaksian hidup, ya mereka juga nggak akan tertarik. Setuju, Romo, setuju. Nah, yang kedua, kalau ternyata terpaksa sekali hanya bisa mengikuti rekaman, ya tidak apa-apa, tapi jangan menjadi kebiasaan, karena bagaimanapun ada sesuatu yang nilai lebih kalau live kan, tapi andai kata terpaksa sekali ya rekaman juga masih bisa dimungkinkan, karena bagaimanapun seperti tadi kita menghayati kehadiran Tuhan dimanapun dan kapanpun. Gitu, Pak. Terima kasih, Romo. Kali. Romo, saya mau ngomong, Romo. Jangan tanya saya, bilang izin Pak Popo. Ibu. Pak Popo boleh? Silakan, Bu. Boleh, Pak Popo? Boleh. Monggo, Ibu. Romo, saya mau nanya, saya berdosa nggak kalau saya mendoakan pandemik ini lebih lama lagi? Karena saya lihat terlalu banyak kesaksian-kesaksian dari orang, memang secara perekonomian pandemi ini bikin orang porak-poranda. Tapi dari segi positifnya banyak banget saya lihat. Karena kan kerukunan dalam keluarga yang selama ini untuk keluarga aja waktu lebih banyak sekali yang kurang. Terus dengan adanya Zoom rohani dan banyak pertobatan-pertobatan, banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya nggak worth it dikerjain dulu, sekarang nggak bisa lagi karena ada pandemi. Jadi batasan-batasan pandemi untuk orang-orang melakukan hal-hal yang negatif itu boleh dikatakan udah nggak bisa. Jadi menurut saya sampai saat ini positifnya tuh banyak banget. Tapi ibarat mateng itu baru setengah mateng, Romo. Jadi saya dosa nggak kalau saya doa diperpanjang pandeminya? Gitu aja, Romo.
Ya, namanya pandemi itu kan ujian. Mau nggak sih Ibu waktu ujian di SMA atau ujian di universitas itu lebih panjang lagi ujiannya? Kan pada nggak mau lah, ya kan? Well, doa yang paling baik adalah bukan mengatakan, Tuhan, bebaskanlah kami dari pandemi. Bunuhlah virus-virus itu. Itu bukan. Doa yang paling baik dari kacamata kita sebagai orang Katolik adalah, Tuhan, kuatkanlah kami menghadapi semuanya ini. Jadi kita belajar menjadi lebih kuat dengan segala macam yang ada. Tapi bagi saya kalau pertanyaannya dosa apa enggak, ya enggak. Dosa itu kalau kita minta supaya presiden umurnya pendek, nah itu baru dosa. Nah, oke, tapi seperti tadi sikap. Tapi yang kedua adalah sikap itu adalah, Tuhan, kita boleh minta. Tapi doa paling indah bagi kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani juga sebenarnya adalah doa seperti Yesus yang mengatakan kepada Bapa, Bapa, kalau boleh nih cawan ini berlalu daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Kita boleh mohon, tetapi pada akhir doa kita harus mengatakan seperti Bunda Maria juga, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Itu doa kita. Jadi kalau pertanyaannya dosa apa enggak, ya enggak, cuma kita harus sedikit lebih bijak dalam konteks tertentu. Betul bahwa itu positifnya banyak, betul. Tapi seperti tadi, bagaimana kita dibuka hati kita, mohon terang Roh Kudus supaya bisa memahami kehendak Tuhan, mengambil rema, mengambil hikmah dari segala macam peristiwa yang tidak menyenangkan seperti waktu pandemi ini. Ya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Pak Popo. Terima kasih. Ini Romo ada, saya di chat saya lihat ada, tapi saya nggak tahu ini sepertinya bukan pertanyaan, tetapi semacam sharing, pernyataan. Ya, nggak apa-apa. Perlu kita bacakan nggak ya? Jadi menurut Bu Ana Gusrianto Sembiring, dia bilang mohon juga disosialisasikan, mohon juga sosialisasi gereja yang terus-menerus dan tegas supaya tidak ambigu tentang isu LGBT dan perkawinan sesama homoseksual, terutama kepada anak-anak kita, generasi muda yang sedang dalam masa pembuktian diri, ingin dianggap pintar, kompeten, ilmiah, dan objektif, sehingga tidak mau dirinya dianggap subjektif, bodoh, picik, rasis, primordialis, melanggar HAM, dan lain-lain. Nah, sikap gereja tentang LGBT saya rasa perlu disosialisasikan, terutama kepada kaum muda, ini dengan eksplisit, tidak ambigu, dan kalau bisa dengan penjelasan yang kelihatannya tidak doktrin, padahal sebenarnya doktriner, supaya anak-anak muda ini tidak antipati. Itu semacam pernyataan menurut saya. Gimana, Romo? Terima kasih. Saya sudah berbicara tentang hal ini kan sejak tahun 2012 kali ya. Saya dalam setahun mungkin diundang 3-4 kali seminar terkait dengan hal ini di paroki-paroki. Cuma di Blok B belum. Kamu kapan siap? Kita undang Pak Popo. Kalau Ibu tadi Ibu siapa tadi ya? Maaf. Bu Ana. Bu Ana tadi pengen tahu, coba cari aja di YouTube seminar LGBT gitu kan. Waktu itu saya yang merekam agak lengkap yang waktu saya di paroki Salvator Slipi itu ada. Saya berusaha menyampaikan apa yang diajarkan Paus, tapi bukan terkait dengan pernyataan terakhir ya, tetapi karena itu 4-5 tahun yang lalu, jadi masih memang 5 tahun. Tapi intinya sederhana, sikap kita pada LGBT sangat jelas. Sangat jelas. LGBT adalah manusia. Manusia diciptakan Tuhan. Maka mereka mempunyai martabat yang tidak boleh kita langgar. Maka mereka berharga juga. Jadi kita tetap menerima mereka sebagai manusia. Jelas. Tapi kalau mereka menuntut untuk minta disahkan kalau menikah, tidak. Gereja jelas. Tidak. Karena perkawinan di dalam gereja Katolik adalah antara laki-laki dan perempuan juga untuk kelahiran anak. Ya kan? Ya bagaimana LGBT bisa punya anak. Tapi kembali,
LGBT itu kan sesuatu yang sangat luas. Nah, yang ketiga, bagaimana berproses di dalam tanda petik mengelola seksualitasnya atau dorongan-dorongan seksualnya, inilah yang dikatakan oleh Bapak Paus ketika mengatakan, kalau mereka itu mencari Tuhan, aku bisa mengadili apa? Itu artinya apa? Kata kuncinya mencari Tuhan. Jadi mencari Tuhan itu mereka kita bimbing untuk sungguh-sungguh mengenali kehendak Tuhan. Tapi Gereja Katolik dalam arti tertentu tidak langsung mengadili, karena di dalam ajaran Gereja Katolik jelas bahwa ada orang yang memang mempunyai benih-benih seperti itu, dan juga apalagi yang kemudian dipengaruhi oleh masyarakat. Tapi saya tidak akan lebih panjang lagi, karena topik kita itu untuk itu bisa panjang banget gitu kan. Tapi intinya itu saja deh, Bu Ana. Ya. Terima kasih Romo. Saya pernah ikut seminar Romo di katedral tuh mengenai LGBT ini, yang waktu itu menghadirkan juga para LGBT dan transgender. Ya. Sangat menarik paparannya. Silakan, ada yang lagi mau bertanya? Saya mau dong. Saya Pak Popo Yani, sorry nggak buka video, boleh ya? Ya. Boleh Ibu. Sorry, lagi nggak sopan, belum mandi soalnya. Oh, baru, saya pikir sambil masak. Iya, Romo Andang, selamat siang. Selamat siang. Iya, saya Yani, Romo, kita ketemu waktu pembinaan waria di Samadhi ya. Oh iya. Iya. Romo, saya mau tanya, ini aja sih menggelitik bagi saya. Pernikahan saya 22 tahun. Dan saya dan suami itu hampir boleh dikatakan nggak pernah berantem ya. Apalagi teriak-teriak enggak gitu. Paling beda pendapat itu cuma sambil ngomong nggak teriak gitu, paling agak ngotot gitu aja ya. Tapi ada berapa orang yang mengatakan bahwa kalau rumah tangga nggak pernah berantem itu ada yang salah. Terus ada yang mengatakan bahwa itu kayak nyimpen bom waktu katanya. Kalau nanti maksudnya suatu saat itu bisa meledak katanya, berantemnya bisa gede-gedean gitu kan. Jadi saya itu agak-agak kadang itu agak mikir gitu, Romo. Agak mikir apa benar sih rumah tangga saya ini gitu kan. Kok hampir nggak pernah berantem. Soalnya gini, saya cerita agak ini ya, rumah tangga saya kenapa nggak berantem. Yang pertama itu suami saya memang kalau di luar mungkin galak ya dia, tapi kalau sama saya sama anak itu sabar gitu, Romo. Waktu masih sebelum menikah itu, kursus pernikahan, kan pernah ditanya, kamu ingin istri kamu seperti apa gitu kan, suami kamu seperti apa. Itu mungkin hanya dia yang jawab, dia ingin istrinya menjadi nyonya besar. Itu sebelum menikah, Romo. Dan waktu menikah, kalau saya mau marah, dia tahu kan mungkin dari muka saya, suara saya, dia cepat-cepat ambil Alkitab, Romo. Dia baca Alkitab gitu ya. Saya tungguin dia baca lama banget, kayak dari Kejadian sampai Wahyu sampai marahnya hilang gitu. Kalau nggak ada Alkitab, dia malah lebih lagi. Dia puji-pujian, dia doa, Romo. Waduh, saya malah takut lagi marah sama orang yang lagi puji-pujian, lagi doa gitu kan. Nungguin juga lama gitu. Sampai akhirnya nggak bisa marah gitu. Dan terus kalau saya orangnya itu cuek ya, santai cuek. Jadi kalau ada masalah, terus saya pengen ikut-ikut gitu kan, mikir gitu kan, gimana ya gitu. Terus suami saya bilang gini, udahlah kamu nggak usah ikut mikir, aku aja yang mikir, kamu nggak usah ikut mikir. Itu saya nurut gitu, Romo. Saya pikir orang nggak boleh ikut mikir, ngapain mikir gitu kan, ngapain susah-susah mikir gitu. Jadi ya udah biarin aja suami saya mikir yang nyelesain gitu. Dan saya juga orangnya berusaha, bukannya nggak pernah curiga, berusaha, sangat berusaha untuk tidak curiga, meskipun banyak omongan, inilah maksudnya suami saya gini, saya nggak pernah periksa HP suami saya sama sekali, ya kecuali kalau mau transfer M-Banking, nggunain M-Banking dia gitu aja ya, maksudnya kalau periksa WA apa saya nggak pernah gitu. Terus habis gitu saya cuma mikir begini, laki-laki ya, saya nonton film apa laki-laki itu bahkan ada kata-kata laki-laki itu hanya 2 tipe, berselingkuh atau ketahuan berselingkuh katanya gitu. Jadi kayak insting aja gitu kan, itu yang namanya laki-laki istilahnya cari tergoda gitu. Jadi saya cuma
pikiran saya cuma gini, suami saya itu saya kenal itu dalam komunitas rohani, Romo, sama-sama ikut PD sebelum menikah. Jadi saya tahu dia kenal firman. Andai kata suatu saat dia kepleset, pasti dia akan bertobat gitu. Jadi tugas saya hanya mendoakan supaya Tuhan jaga dia, supaya kalau dia kepleset Tuhan tarik dia. Karena saya cuma prinsip, apa yang nggak kelihatan mata saya itu benar-benar nggak berdaya. Jadi itu bagian Tuhan yang kerja, bagian saya yang kerja apa yang di depan mata saya, itu aja yang itu prinsip saya. Jadi, nah dalam kondisi seperti itu Romo bisa bayangkan akhirnya kami jarang berantem gitu kan Romo. Cuma saya kadang benar-benar tergelitik dengan kata-kata, bahkan hamba Tuhan juga ngomong kan, rumah tangga yang nggak berantem itu berarti ada yang salah, nggak normal gitu. Jadi kalau menurut Romo gimana ya Romo? Saya nggak punya pengalaman, Bu. Enggak. Oke, begini. Saya kan mencermati bahwa setiap orang itu kan memang beda-beda karakter ya. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan juga sebagai suami dan istri itu kan perbedaannya dari 1 sampai 99. Tapi kalau 99 kemungkinan akan jadi suami istri deh. Nah, perbedaannya tuh katakanlah 1 sampai 30, ya kan? Nah, yang memang yang 30 itulah perbedaan yang mungkin sampai berantem-berantemnya cukup hebat. Tapi kalau perbedaannya 2, 3, ya mungkin ya seperti yang Anda alami. Jadi, kalau memang ternyata nggak ada sesuatu yang mengganjal, tidak ada sesuatu yang membuat sakit hati, ya biarkan aja, nggak apa-apa. Nah, yang tadi disebutkan orang akan meledak atau bom waktu itu kalau kemudian perbedaan itu disimpan, tidak diomongkan, tidak diselesaikan, lalu menjadi sakit hati, menjadi duri dalam daging, dan kemudian meledak. Tapi kalau ternyata Anda tidak mengalami oke-oke saja, ya bagus-bagus dong. Bagus dong, berarti perbedaan antara suami dan istri dalam pemahaman saya tadi, ya mungkin hanya di level 2 atau 3 yang tidak terlalu besar, dan itu mungkin sekali. Mungkin sekali. Itu. Terima kasih banyak Romo. Bagaimana kita lanjut? Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Ibu Bapak, sudah jam 12 Romo. Yang bisa ini, kita udah hampir jam 12. Jadi saya kembalikan ke Bu Diani. Oke, terima kasih. Terima kasih Romo, Ibu Bapak sudah hadir dalam acara ini. Nah, karena sudah jam 12, yuk kita mulai dengan doa malaikat Tuhan dulu. Mohon bantuan Bro Irawan. Bro Irawan Karnadi. Terus kemudian dilanjutkan dengan doa penutup dari Romo Andang dan berkat ya Romo. Oke, ya. Ya. Berkat Tuhan ya. Oke, kayaknya orangnya nggak dengar. Boleh bantuan Sasrita? Doa malaikat Tuhan? Bu Deti deh. Biar Bu Yani, Deti. Ibu Deti sudah Bu siap. Deti? Ya. Oke. Mari Romo, Bapak, Ibu, kita mulai dengan doa malaikat Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini. Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging, dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda doa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup dari acara kita. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk segala rahmat yang Kau berikan kepada kami, terutama rahmat di dalam keluarga kami dengan suka duka dan jatuh bangun kami, termasuk ketidaksempurnaan suami, istri, atau juga anak-anak, juga menantu, karena bagaimanapun mereka adalah rahmat-Mu. Bukalah hati kami supaya kami mampu melihat bahwa Engkau selalu hadir juga di dalam kelemahan mereka, tapi juga hadir di dalam segala macam pengalaman kesulitan kami menghadapi masa pandemi corona ini. Kami percaya Engkau berkarya, kami percaya Engkau menempa, supaya cinta yang kami upayakan di dalam keluarga dapat sungguh-sungguh menjadi kasih seperti yang Kau kehendaki dan Kau tunjukkan bagi kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya apa yang kami lakukan dapat sesuai dengan kehendak-Mu, dan dengan demikian menjadi pujian bagi-Mu kini dan sepanjang masa. Amin. Bunda Maria, Bunda kami, Santo Yosef juga pelindung kami, doakanlah kami, keluarga-keluarga dan anak-anak-Mu, supaya kami dapat melalui masa pandemi corona ini sebaik mungkin. Bukan hanya bertahan, tetapi juga memetik buah-buah berlimpah yang ada di dalamnya dengan kacamata iman yang telah diberikan dan oleh Tuhan, dan juga telah Kau tunjukkan sebagai di dalam hidup-Mu sebagai teladan bagi kami. Doakanlah kami selalu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun yang salah pada kami. Dan janganlah masukkan dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dan semoga seluruh upaya kita bertumbuh dan berbuah di dalam panggilan kita, di dalam keluarga kita, juga terutama pada masa pandemi corona ini, senantiasa dikuatkan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih Pak Popo dan tim. Terima kasih. Terima kasih. Lagu penutup ya. Bu Diani. Ya. Izin live ya Bu Diani, Pak Popo. Ya, terima kasih. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah di
yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terima kasih semuanya sudah Terima kasih sampai terakhir. Sampai Terima kasih. ketemu di Terima next kasih, program. Terima kasih Pak Popo, Bu Rita. Terima kasih Terima semua. kasih Romo dan semuanya. Kita dalam Walaupun lewat Bandung. Zoom, tapi kita masih bisa tetap menyapa, tetap ada merasakan sukacita. Sampai Ya. Iya, senang sekali, kangen ya. Ya. Dalam Tuhan kangen. Amin. Ya, Sampai ketemu lagi. Terima kasih Pak ada Popo. di Terima kasih Bu Diani. Pak Popo. Makasih Pak Popo. makan siangnya tinggal ambil ada sudah. Ini jadi kasih ide loh. Mungkin dengan kayak gini lewat Zoom kita tetap bisa nyanyi Natal bareng, oke nggak? Oke. Ya, kita pakai rekaman, ada yang nyanyi, itu di sini kita bertemu, kita bisa saling menyapa, saling apa, oke? Oke. Sharing Good idea. bagaimana melewatin tahun ini, bagaimana berkatan yang kita rasakan. Jadi yang sharingnya saling memberkati sambil kita nyanyi lagu-lagu Natal. Oke. Terima kasih. Tuhan berkati. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih.